Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini IPS kelas 7 kita sudah sampai pada bab ketiga. Oke. Sebelum kita berlanjut, marilah kita laksanakan protokoler kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, ya. Kita laksanakan, di mana yang pertama selalu pakai masker, ya, selalu pakai masker. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Kemudian yang ketiga yaitu selalu jaga jarak. Oke, kita teruskan. Marilah sebelum kita bahas bab 3 di semester 2, marilah kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat, berdaya guna, dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Ya, silakan dengan hikmat berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, macam-macam kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis yaitu barang yang keberadaannya terbatas, sehingga cara memperolehnya harus memerlukan pengorbanan secara material maupun fisik, seperti tas, sepatu, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu barang bebas, artinya barang-barang yang jumlahnya sangat banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu memerlukan pengorbanan seperti sinar matahari, udara, dan air. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Menurut hubungannya dengan barang lain, macam-macam alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang dalam penggunaannya saling membutuhkan dengan barang yang lain asalkan barangnya memiliki kegunaan yang sama. Seperti nasi bisa digantikan dengan kentang. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak ada salah satunya maka barang tersebut kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, kompor gas tidak bisa menyala kalau tidak ada LPG atau blue gas. Begitu juga sebaliknya, blue gas atau LPG tidak akan bisa berguna jika tidak ada kompor. Macam alat pemenuhan kebutuhan selanjutnya menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Barang konsumsi disebut juga dengan barang modal karena barang ini dapat menghasilkan barang lain, misalkan lahan dengan mesin traktor. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan dan dipakai oleh konsumen. Seperti alat tulis harus ada buku tulisnya. Dan yang terakhir yaitu macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan menjadi yaitu barang mentah, yaitu barang yang belum bisa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi masih harus proses pengolahan terlebih dahulu. Contoh kayu gelondongan yang belum diolah. Kemudian yang kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam setengah untuk memenuhi kebutuhan, masih belum bisa dipakai. Contoh kayu diolah menjadi papan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi atau barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh dari kayu tadi sudah diolah menjadi almari, sudah bisa dipakai. Kita berlanjut bahwa faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan manusia. Insya Allah di sini akan ada sekitar 7, yaitu alat untuk pemenuhan kebutuhan. Pertama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, kemudian yang keempat tingkat pendapatan, yang kelima status sosial, dan yang ketujuh yaitu perbedaan selera dari masing-masing individu. Ya, kita berlanjut ke sub berikutnya yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, mari kita simak. Yang pertama kita ambilkan bahwa tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya, masih sambung dengan pertemuan minggu kemarin. Itu tindakan ekonomi. Kemudian yang berikutnya yaitu motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi, anak-anak? Ya, mari kita cari tahu bersama. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu motif, pengertian dari motif ekonomi. Ada beberapa macam motif ekonomi.
Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhannya, ya jelas. Yang kedua, untuk berbuat sosial. Kemudian yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan. Kemudian yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Itu motif-motif ekonomi. Itu contohnya, ya siapa yang tahu foto siapakah itu, ya. Kemudian prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanannya yang sekecil mungkin. Itu prinsip ekonomi. Si anak singkong, ya. Kemudian sebelum kita akhiri, marilah kita saatnya untuk evaluasi atau ya nanti dikerjakan. Yang pertama, bagaimanakah cara mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok seperti makanan tertentu, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat kebutuhan pokok bagi manusia. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan barang substitusi dan barang komplementer. Kemudian yang keempat, bagaimanakah cara mengolah barang mentah agar bernilai jual lebih tinggi. Kemudian yang kelima, jelaskan pengertian prinsip ekonomi dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya. Itu evaluasi atau penugasan di pertemuan ini. Tolong dikerjakan dan nanti di lembaran saja. Nanti kalau sudah ada waktu untuk mengumpulkan ke sekolahan, silahkan dikumpulkan, beri nama mata pelajaran, kemudian tanggal, hari dan tanggal juga harus jelas. Oke anak-anak, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya berikan tadi bisa memberikan sebuah inspirasi, bisa memberikan sebuah motivasi, dan ada salah kata kekurang tepatannya saya dalam menyampaikan hal ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Oke, tapi jangan lupa dan kumpulkan di saat kamu nanti ada jadwal ke sekolah. Oke, terima kasih, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuh, ya iya tuh.